Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope everything is fine ya. Anyway, today we are going to continue our materialism in Unit 4 with the title is Invitation. Invitation yang artinya undangan atau ajakan. Today, in this video, we are going to learn how to invite someone to do something with us. Jadi, melalui video ini kita akan belajar mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan kita. Nah, undangan yang dimaksud di sini adalah ajakan atau undangan langsung yang bukan tertulis. Oke, we get any further ado, let's get started. Jadi, ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang terbagi menjadi dua jenis. The first one is formal invitation, yaitu ajakan yang bersifat resmi atau formal. And the second one is informal invitation, ajakan atau undangan yang bersifat casual atau tidak resmi. Nah, perbedaannya hanya pada ungkapan kata-katanya saja, oke? Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa ungkapan berikut. Untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu secara resmi, kita bisa menggunakan ungkapan berikut. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan would you like to? Artinya, maukah kamu? For example is would you like to go to Gramedia with me? Maukah kamu pergi ke Gramedia bersama saya? Next, kita juga bisa menggunakan will you. Will you artinya seperti would you like to, artinya maukah kamu. For example, will you join us? Maukah kamu bergabung dengan kita? Oke, berikutnya kita bisa menggunakan I was wondering if we can. Saya terkesan jika kita bisa. Nah, untuk contohnya, I was wondering if we can go to school together. Saya sangat terkesan jika kita bisa berangkat sekolah bersama. Nah, ini juga termasuk ajakan ya. Ajakan secara sangat-sangat memohon orang yang kita ajak agar bisa berangkat sekolah bersama kita. Oke, the is I would like to invite, yang artinya saya ingin mengundang kamu. For example is I would like to invite you to come my 15th birthday party tomorrow. Saya ingin mengundang kamu untuk datang ke pesta ulang tahun saya ke-15 besok. Nah, berikut tadi adalah jenis-jenis ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang secara resmi. Nah, sebaliknya, jika kita ingin mengajak atau mengundang orang lain tapi sifatnya tidak resmi, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan berikut. Oke, the first one is do you want to? Maukah kamu? For example, do you want to teach me to do this math question? Maukah kamu mengajari saya mengerjakan soal matematika ini? Nah, seperti yang tadi, meskipun ini berupa pertanyaan, tapi pertanyaan ini mengandung sebagai ajakan atau undangan. Oke, the second one is let's. Seperti yang Miss Hani pernah jelaskan di video-video sebelumnya, let's adalah singkatan dari let us, artinya mari kita. For example, let's play Among Us together. Mari kita bermain Among Us bersama. Oke, the last one is why don't you? Why don't you artinya adalah kenapa tidak? Untuk contoh kalimatnya, why don't you join our study club? Kenapa tidak kamu bergabung dengan kelompok belajar kita? Nah, itu tadi adalah beberapa jenis-jenis ungkapan yang akan kita gunakan ketika kita akan mengajak atau mengundang seseorang. Nah, bagaimana kalau sekarang kita yang diajak oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan kita mau untuk melakukannya itu? Nah, bagaimana cara accepting the invitation? Bagaimana caranya menerima ajakan tersebut? Yang pertama, kita bisa bilang, sure, no problem. Baik, nggak masalah, artinya kayak kalian setuju. Yang kedua, kita bisa menggunakan good idea, let's go. Ide bagus tuh, ayo berangkat, atau ayo pergi. Berikutnya, ungkapan yang bisa kita gunakan ketika menerima undangan atau ajakan seseorang,
I love to. Thank you. Saya mau. Makasih ya. Terima kasih. Next. Sure. Thanks. Oh, tentu saja saya bisa. Terima kasih. Atau untuk lebih singkat lagi, kalian bisa gunakan yes, I would. Ya, saya mau. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis ungkapan yang kita gunakan ketika kita mengiyakan atau menerima ajakan undangan dari seseorang. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa mengikuti ajakan orang tersebut? Mungkin bisa jadi karena ada beberapa alasan. Nah, gimana caranya untuk declining the invitation? Bagaimana caranya untuk menolak ajakan atau menolak undangan? Nah, yang pertama kita bisa bilang, sorry, I can't. I have to meet someone. Maaf ya, saya nggak bisa. Saya harus bertemu seseorang sekarang. Nah, untuk ungkapan-ungkapan menolak ajakan seseorang yang dipakai adalah yang di garis bawahi itu ya anak-anak. Jadi alasan di belakangnya itu bisa kalian ganti. Oke, the next is I love to but I have promised to go with Billy. Saya mau, tapi saya sudah berjanji pergi dengan Billy. Jadi kalian bisa menggunakan I'd love to but bla bla bla. Tinggal kalian pikirkan alasannya. Atau kalian juga bisa menggunakan kata sorry, maaf. Nah, untuk contoh kalimatnya, sorry but I'm tired. Let's do it tomorrow. Maaf, tapi saya lelah. Mari kita duduk hari besok. Atau ini yang ambil di buku paket kalian ya. It sounds good, but I don't think I can. Kedengarannya bagus, tapi saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Di situ kurang kata good ya. And the last one, kalian bisa gunakan kalimat berikut. I'm afraid I cannot accept your invitation. Saya khawatir atau saya takut saya tidak bisa menerima undangan atau ajakan kamu. Nah, itu tadi cara-cara untuk menolak ajakan seseorang. Nah, alasan-alasan di belakang itu bisa kita ganti ya. Contoh, sorry, I have to do my homework today. Maaf, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah atau PR saya sekarang, dan lain sebagainya. Atau I'd love to but my mom is sick in the hospital. Saya mau, tapi ibu saya saat ini sedang sakit di rumah sakit, dan lain sebagainya. Oke? For better understanding, let's see the sample dialogue. Ada percakapan antara Randy dan Kinar. What a nice weather. Let's play badminton. That is a good idea. I'm going to take my racket and shuttlecock first. We will meet again in the court in 10 minutes. Sure, I will be waiting for you there. Nah, di sini ungkapan yang Rio ucapkan kepada Kinar adalah let's play badminton. Kalimat ajakan yang Rio pakai menggunakan kata let's, mari kita. Berarti ini sifatnya adalah informal. Kenapa? Karena mungkin Randy dan Kinar usianya sebaya. Kinar di sini dia bilang that is a good idea. Itu ide yang bagus. Nah, berarti Kinar di sini adalah accepting the invitation. Okay, that is for all today. Thanks for watching and take care of your health. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.